Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa AMTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bersama saya Ning Yuyul yang bertugas membawa acara mengucapkan salam silaturahim. Semoga kita semua dalam melaksanakan aktif kita sehari-hari senantiasa diberi kesehatan dan mendapatkan rahmat, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sabar di program acara Syiar Pembinaan Kajian Al-Quran AMTV menuju era digital. Saya ingin mengenalkan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Haji Imam Syafi'i MPDI. Beliau adalah Ketua Distarwil Jawa Timur, juga Kepala Sekolah Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Tak lupa saya juga menyapa para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa program Syiar Pembinaan dan Kajian Al-Quran AMTV dimanapun Anda berada, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi menuju era digital AMTV PWNU Jawa Timur. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmatillahi tatimmu sholihat. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Para jamaah dan pemirsa AMTV di mana saja berada, sebelum materi saya sampaikan, perlu saya yang penting dikati. Yang penting terus sih. Cut. Cut dulu. Cut. 3, 2, 1. Para jamaah dan pemirsa AMTV di mana saja berada, materi pada kali ini adalah materi sabar. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabir. Yang artinya wal asri demi masa. Wal asri demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, di dalam kerugian, illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata iman adalah amanah, yang artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti selalu kita pujian, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita yakin semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan tersebut kita lakukan ketika masih hidup, maka bisa berubah amal soleh tersebut amal jariah bagi kita semuanya. Oleh karena itu kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam,
in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, maka segala amalnya terputus kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu masang lampu di jalan, membenahi jalan-jalan yang lubang, termasuk amal di masjid, musola, TPQ, sekolah, dan kantor-kantor untuk perubahan umat Islam. Itu adalah semuanya adalah amal jariyah yang akan pahalanya terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Auladin sholihah, termasuk anak-anak soleh yang selalu mendoakan kepada kita semuanya. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita semuanya. Kita ngajari anak kita semua sendiri, karena kewajiban mendidik itu pertama adalah orang tua, kedua baru guru. Karena orang tua itu murabbil jasad wa murabbir ruh, yang mengatur jasad dan ruh itu orang tua. Kalau guru hanya murabbir ruh, hanya mendidik ruhnya saja, itu guru. Oleh karena itu orang tua itu ada 3, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, dan orang tua yang anaknya kita bawa ke sana kemari, yaitu mertua. Itu juga orang tua kita. Nah, ini amal-amal soleh yang nantinya akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang baik tapi tidak baik saja, yad'ulah, anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Tidak sekedar sholihin, tapi di situ ada qaid, yad'ulah, anak-anak yang baik yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Mengapa penting sekali anak mendoakan kepada orang tua? Berapapun dosa yang dilakukan orang tua kita, kata Rasulullah, kalau anak yang mendoakan kepada orang tua tersebut, selagi orang tua kita itu masih beragama Islam, berapapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita tidak mendoakan kepada orang tua habis sholat, selalu kita mengucapkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ilal ladina amanu, saya lanjutkan ayat tadi, ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran. An-nasihah, ad-dinu nasihah, kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi orang mukmin itu sangat bermanfaat sekali. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian di antara sesama muslim, maka saling mengingatkan itu termasuk bermanfaat bagi kita sesama kaum muslimin. Kemudian yang jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, pemirsa AMTV di mana saja yang berada, yang terakhir dalam ayat tersebut, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sabar di sini bukan kita ada anak kita tidak sholat kita diam saja, tidak sekolah diam saja, tidak melakukan kebaikan kita diam saja, bukan itu. Tapi sabar itu selalu istiqomah, mengarahkan ke jalan-jalan Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar. Telaten orang Jawa bilang, yang disampaikan ke anak walaupun mau dengar tidak mau dengar, terus dia selalu mengintai agar anaknya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah orang tua yang sabar. Kalau orang tua ada yang anaknya tidak sholat dibiarkan, tidak ngaji dibiarkan,
Sudah semuanya apa yang dia lakukan dibiarkan, itu bukan orang tua sabar, namanya kopler. Kopler itu bahasa Jawa Timuran, hoho atau kurang saon, ngapunten. Berarti dibiarkan saja, berarti kan tidak sabar. Jadi ini termasuk sabar dibagi menjadi 3. Perlu diketahui, sabar dibagi menjadi 3. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kiranya nanti ada yang ditanyakan, silakan. Sabar dibagi 3 itu: 1 sabar alat ta'ah, sabar alal maksiyah, dan yang terakhir sabar alal musibah. Ini sabar yang dibagi menurut ilmu tafsir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan. Nanti kita kupas satu persatu dari sabar ala ta'ah, sabar alal maksiyah, dan sabar alal musibah. Ini perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian pemirsa AMTV dimanapun Anda berada dan juga para jamaah di studio. Keterangan atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz tadi mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan memberikan kembali kesempatan untuk para jamaah bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Ilmi Salmania dari Pesantren Nurul Ilmi. Sebelum membahas tentang 3 sabar tadi, saya mau bertanya tentang apakah perbedaan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Sekian, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustadz, pertanyaannya sangat menarik untuk dibahas. Mohon Ustadz memberi penjelasan. Terima kasih Ustadz. Apa perbedaannya ilmu yang manfaat dan ilmu barokah? Saya kira itu sama-sama saja. Sama, ilmu yang manfaat berarti kan ilmunya yang selalu dikerjakan, diamalkan. Kalau sudah diamalkan, ilmunya akan menjadi ilmu yang barokah. Oleh karena itu di sini penting, barokah ini penting. Rasulullah setiap ada orang menikah selalu mendoakan barokah. Tidak pernah Rasulullah mendoakan mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Karena itu sudah otomatis orang yang sudah menikah otomatis akan berjalan yang namanya mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi. Mawaddah warahmah, sakinah, akan timbul ketenangan orang kalau sudah menikah. Rasulullah setiap ada orang menikah selalu mendoakan barokah. Barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah rezekinya. Berapapun yang diperoleh, kalau barokah serba diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun belajarnya sedikit, karena ilmunya barokah bisa mengetahui hal yang banyak. Oleh karena itu Allah sebutkan wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah maka dia akan diberikan kebarokahan yang banyak, hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat itu penting, barokah lebih penting lagi. Jadi saya kira ilmu yang bermanfaat itu setelah kita kaji, kita peroleh, tapi kita amalkan. Setelah kita amalkan, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang barokah. Oleh karena itu tidak sedikit santri-santri kalau pulang dari pondok pesantren selalu minta barokah kepada sang kiai. Ini dia karena didoakan barokah ilmunya. Nah, saya kira itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Ini terkait masalah ilmu manfaat dan ilmu barokah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjadi tambahnya hasanah ilmu pengetahuan Islam kita, mendapat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiah Qurratu wal Ufat Nahdlatul Ulama atau PWJKIA NU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNU Jawa Timur. Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana pemirsa, karena kita juga tidak kemana-mana.
Kita kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Para pemirsa AMTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara syiar pembinaan dan kajian Al-Quran hanya di AMTV menuju era digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PW JKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNO Jawa Timur. Dan akan saya persilakan kembali kepada narasumber yaitu Ustadz Imam Syafi'i untuk melanjutkan tausiahnya. Monggo Ustadz. Terima kasih para jamaah dan pemirsa AMTV di mana saja berada. Kita lanjut untuk materi tadi sudah saya sampaikan, sabar dibagi menjadi 3. Yang perlu saya sampaikan kali ini adalah sabar ala ta'ah. Sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Penting sabar melaksanakan perintah Allah ini. Kita sholat tinggal 1 rakaat atau tinggal salamnya saja, kita tidak sabar. Tinggal salamnya kita lari, maka sholat kita tidak akan jadi. Kita puasa sudah mendekati maghrib, kita tidak sabar langsung makan, maka puasa kita juga tidak akan tidak sah. Jadi semuanya perlu kesabaran di dalam melaksanakan taat tersebut. Dalam ibadah-ibadah yang lain perlu ada kesabaran. Tanpa ada kesabaran tidak akan tercapai. Oleh karena itu penting sabar ala ta'ah. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kepada pemimpin, ini jaminannya jelas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin fa hasuna ulaika rafiqah. Yang artinya wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup taat kepada Allah saja. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan dilanjutkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan tidak cukup taat kepada Allah dan kepada Rasul saja, tapi dilanjut oleh Allah, wa may yuti'illah wa rasulah wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladina. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah akan digolongkan bersama orang-orang an'amallahu alaihim. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu istiqomah beribadah, melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan digolongkan faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, akan digolongkan dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya memberikan arti ketika kita membaca amin pada waktu sholat. Amin kita itu adalah mengamini golongan kelompok yang an'amta alaihim, tapi bukan yang kita amini ghairil maghdubi alaihim. Berarti ketika amin kita adalah amin kita membaca amin, mudah-mudahan kita selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu an'amta alaihim, bukan ghairul maghdubi alaihim, bukan kelompok-kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, akan bersama-sama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Ma'alladina an'amta alaihim, an'amta minal anbiya wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kita akan digolongkan, dikelompokkan dengan golongan para nabi. Para jamaah dan pemirsa
AMTV di mana saja berada, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama-sama para nabi. Yuksharul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dikumpulkan di alam akhirat dengan orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu zaman dahulu ada orang setiap sholat selalu baca surat Ikhlas saja, baca kullu. Oleh karena itu katanya anak-anak, kullu ele di samping ringkas kullu ini, surat Ikhlas ini, siapa yang sholat di dalam satu rakaatnya membaca surat Ikhlas, dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu cerita ada seorang sahabat selalu menjadi imam, selalu yang dibaca surat Ikhlas saja, tidak pernah yang lain. Orang ini sampai dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah, Rasulullah masa jadi imam selalu yang dibaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Akhirnya Rasulullah, karena dilaporkan orang tersebut kepada Rasulullah, orang ini dipanggil Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, mengapa kamu setiap menjadi imam surat yang kamu baca selalu surat Ikhlas? Ketika itu orang tersebut menjawab, saya cinta dengan isi yang ada di dalam surat Ikhlas. Oleh karena itu ketika itu Rasulullah menjawab, yuksarul mar'u ma'aman ahabbah. Seorang akan digiring di alam akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta para nabi, banyak baca sholawat, akan mendapat syafaat dari beliau. Kita cinta kepada Allah, akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta para alim ulama, insya Allah kita akan bersama-sama para alim ulama. Lebih-lebih Rasulullah pernah bersabda, berpesan, alaikum bisawadil a'dham. Alaikum, nepatilah kalian semuanya hai para sahabat, bisawadil a'dham, dengan kelompok yang besar. Kelompok yang paling besar di Indonesia tidak ada yang lain selain Nahdlatul Ulama. Bahkan organisasi Islam terbesar sedunia itu hanya Nahdlatul Ulama. Bahkan sedunia organisasi Islam yang paling besar adalah NU yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas istikharah petunjuk dari Romo Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan. Oleh karena itu kalau kita cinta dengan Gus Dur, Mbah Wahid, Mbah Wahab, Mbah Hasan Kipo, Mbah Muhammad Shodiq, Mbah Hasbullah, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, kita naik bis walaupun tidak di depan, walaupun di belakang, kita tidur pun insya Allah kalau bisnya ke Jakarta, kita pun juga akan sampai di Jakarta. Kalau kita ngikuti para alim ulama, cinta dengan para alim ulama, kiai, para wali, insya Allah para wali, para alim ulama yang kita cintai selalu membimbing kepada kita, mengantarkan kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan digiring bersama orang-orang yang dicintai. Ini ada cerita di dalam tafsir, ada sahabat namanya sahabat Ukasha insyaallah kalau tidak salah. Pada waktu itu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, hai sahabat-sahabatku, siapa saya kalau mempunyai hutang kepada kalian, silakan Anda tagih sekarang. Apa hutangku kepada kalian? Sekarang akan saya penuhi, kata Rasulullah SAW. Ketika itu sahabat Ukasha langsung mengacungkan tangan, ya Rasulullah, panjenengan punya hutang saya ya Rasul. Ketika itu Sayyidina Umar, Rasulullah bertanya kepada sahabat Ukasha tersebut, hutang apa yang pernah aku belum aku bayar kepadamu. Rasulullah pernah menyambut saya, ketika itu saya jenengan sambut, saya tidak pakai baju.
Oleh karena itu sekarang saya mau menyambuk panjenengan. Ketika itu sahabat Sayyidina Umar marah, kurang ajar kamu Ukasah, masa Rasulullah mau kesambok. Ketika Umar bilang seperti itu, Rasulullah langsung bilang, Umar, yang punya hutang ini saya, bukan kamu. Yang punya hutang saya kok yang sibuk ke kamu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah bajunya dilepas, Sayyidina Ukasah langsung bawa cambuk. Tapi ketika itu sudah mendekat Rasulullah, tapi sahabat Ukasah tidak menyambuk, tapi langsung mencium punggung Rasulullah yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah Rasulullah bilang kepada Sayyidina Ukasah, kamu adalah besok bersama-sama denganku. Maka yang lain ketika itulah merasa kepingin niru Sayyidina Ukasah. Ternyata Sayyidina Ukasah adalah sekedar trik ingin mencium Rasulullah. Apa jadi mencambuk Rasulullah? Tidak. Saking cintanya Sayyidina Ukasah kepada Rasulullah. Ini karena apa tadi? Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah bersama para nabi dan orang-orang yang jujur. Ingat, kejujuran ini penting. At-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Al-kadhibu yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Kejujuran akan mengantarkan kepada seorang akan melakukan hal-hal yang baik. Kebaikan seseorang akan mengantarkan seseorang akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, al-kadhibu yahdi ilal fujur. Sebaliknya, kadhib, bujuk, bohong, ini mengantarkan kepada seorang akan melakukan kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seorang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'as-siddiqin waswada, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Ingat, mati syahid itu ada dua. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Orang yang meninggal dunia ketika pandemi COVID ini masih syahid. Orang yang mati ketika begebluk wabah atau pandemi, orang tersebut mati syahid, tapi syahid akhirat. Masih kewajiban untuk mensucikan, masih kewajiban untuk memberi kafan. Tapi kalau syahid dunia akhirat yang membela agama Allah, perang, keluar dari rumah bawa pedang, di mengenyamuknya perang tersebut dia mati terbunuh, maka orang tersebut tidak usah dimandikan, dimakamkan dengan baju seluruh yang dipakai langsung dimakamkan tanpa disucikan, tanpa disolati pun orang tersebut sudah dijamin masuk surga. Ini syuhada ada dua. Jadi orang mati syahid, syahid dunia akhirat, ada yang syahid akhirat. Termasuk orang yang meninggal kena ambrukan bangunan, mautun fuja'ah, mati yang mengejutkan, ini termasuk orang-orang yang mati syahid akhirat. Berarti syahid tersebut ada dua, syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Ini termasuk waswada wasolihin. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah akan dikumpulkan kepada orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu di atas ulama. Bahkan Allah sampai menyampaikan innama yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini saya serahkan untuk diatur orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, solihin wasyuhada wasolihin ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiq. Demikian yang semuanya itu adalah teman yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, Subhanallah. Kita akan semakin penasaran ke depannya ini, soalnya tadi sampai semakin menarik Ustadz. Oke, untuk para pemirsa MTV dimanapun Anda berada dan para jamaah,
Saya akan memberikan satu kesempatan untuk jamaah bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ekawati dari Lembaga TPQ Al-Ihsan mau bertanya apa yang dimaksud dengan sabar al-ta'ah. Terima kasih. Yang mau ditanyakan adalah sabar ala ta'ah Ustadz. Monggo penjelasanipun. Artinya adalah melaksanakan segala yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti sabar alat ta'ah. Itu aja jawaban yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Berarti sabar ala ta'ah itu sabar dalam rangka menjalankan semua perintah Allah. Baik dari mulai perintah yang kecil sampai yang besar nih Ustadz. Demikian pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, acara ini terselenggara berkat kerjasama PWJKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi TV Menuju Era Digital, dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Para pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara syiar pembinaan dan kajian Al-Quran hanya di AMTV Menuju Era Digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama atau PWJKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNU Jawa Timur, AMTV TV Menuju Era Digital. Kemudian saya akan mempersilahkan kembali kepada Ustadz Imam Syafi'i MPD untuk menjelaskan atau melanjutkan tausiahnya. Monggo Ustadz. Terima kasih jamaah dan para pemirsa AMTV di mana saja berada. Materi pada kali ini adalah materi sabar alal musibah. Tadi saya sampaikan bahwa sabar itu ada 3, sabar ala ta'ah, sabar alal musibah, alal maksiyah, dan sabar alal musibah. Yang kedua adalah sabar alal maksiyah. Maksudnya sabar alal maksiyah itu sabar ketika Allah melarang kita tidak melakukan. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ini ayat pertama turun sebelum ada larangan khomer. Sebelum ada larangan haram minum bir, minum khomer. Ketika mau sholat jangan wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan Anda melakukan sholat ketika Anda masih dalam kondisi mabuk. Oleh karena itu sabar alal maksiyah di sini maksudnya dilarang oleh Allah, tidak boleh melakukan, maka dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan atau maksiat tersebut yang Allah larang. Kemudian yang kedua adalah sabar sabar alal musibah, wala taqrabuz zina innahul fahisha wa sya'a sabila. Jangan kau mendekati perbuatan zina. Dekat saja, mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu kata Rasulullah, ketika orang mukmin itu sudah melakukan perbuatan zina maka imannya sudah hilang. Ketika seorang mukmin melakukan pencuri maka dia mukminnya sudah hilang. Oleh karena itu ketika kita ini selalu sabar, tidak diperbolehkan melakukan kemaksiatan tersebut, kita jauhi, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang digolongkan orang-orang yang sabar, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada di dalam hadis dalam hadis asar yang berbunyi isma syi'ta fa innaka mayitun wa'mal ma syi'ta
fa innaka muzazun bihi wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ini hadis apa asar ini saya lupa sedikit. Yang artinya gini, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Kamu ingin apa? Sholat silakan, mencuri silakan, kamu merampok silakan, tapi ingat, kamu di dalam kehidupan tersebut pasti kamu akan mengalami kematian. Kamu pasti mati. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Maka sesungguhnya kalian akan mati. Tidak ada orang ini yang tidak mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal pasti datang. Dan undangan ajal ini pasti tidak ada yang tidak ada undangannya. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Lau ra'aital alajala wa masirahu abghatta al-amala wa ghururahu." Seandainya kalian tahu ajal dan perjalanan ajal ini kemana, maka orang-orang itu sama benci dengan cita-cita dan bujukan segala rayuan yang terkait masalah cita-cita. Seandainya tahu, kata Rasulullah, berhubung tidak tahu, ya kita hidup di dunia ini ya enak-enak saja. Oleh karena itu, para jamaah dan para pemirsa AMTV, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi yang kita lakukan hiduplah sesukamu, tapi ingatlah kamu juga akan mati, menemui ajal, menemui kematian. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazun bi. Silakan kamu melakukan apa saja. Apa kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, yang nurut kepada Allah, apa orang yang melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, silakan, terserah kamu. Ini para jamaah dan pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah, silakan yang ingin kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita ingin lakukan, ingat, apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Jangan anggap apa yang kita lakukan tidak ada balasannya. In aksantum li'an fusikum wa in asatum falaha. Bila kalian melakukan hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan kepadamu, kembali kebaikan kepadamu juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in asatum falaha. Ingat, kalau kalian melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa ma asabaka min hasatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin wa min nasib. Segala kebaikan itu dari Allah, dan segala menimpa hal-hal yang jelek yang menimpa diri kita itu karena kesalahan kita sendiri. Jangan bilang semuanya apa kata Allah. Allah menyiapkan surga dan neraka. Tapi Allah juga memberikan akal kepada kita, disuruh milih mana yang baik antara surga dan neraka. Oleh karena itu pemerintah juga menyiapkan ada namanya penjara. Apa pemerintah kita menginginkan rakyatnya masuk penjara semua? Tidak. Tapi pemerintah juga membuat penjara tersebut digunakan untuk rakyatnya yang tidak mau nurut kepada pemerintah, aturan-aturan pemerintah. Oleh karena itu perintah itu tidak hanya taat kepada Allah, taat Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulullah dan pemimpin kalian semua. Termasuk perintah untuk vaksin, itu perintah. Perintah itu kalau sunnah, kalau pemimpin yang memerintahkan itu akan menjadi wajib. Suatu yang makruh akan menjadi mubah. Kalau perintah itu dari pemimpin, dan yang mubah akan menjadi sunnah. Termasuk memakai masker. Sebetulnya ini juga masker itu juga menjaga antara kita dengan yang lain apabila memang betul-betul ada yang terinfeksi, terpapar, agar kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya di Islam itu sudah ada ajarannya.
wudu itu sudah bersih saya kira itu. Karena apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang melakukan kebaikan, kesucian, kebersihan. Saya lanjut dan tadi silakan apa yang kamu ingin lakukan, tapi ingat apa yang kau lakukan pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang kedua itu kan termasuk hal yang baik dan yang negatif. Kemaksiatan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita disuruh mengerjakan, tapi kalau bisa jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wahbib masita fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang ingin jamaah semuanya dan para pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah, di mana saja berada, apa yang kita cintai, kata keterangan tersebut akan berpisah dengan kita. Wahbib masita fa innaka mufariqu. Cinta dengan jabatan juga akan bisa. Cinta dengan kekayaan kita tidak kita bawa mati. Cinta dengan istri pun tidak akan dibawa hati. Ngapunten, cintailah tapi jangan terlalu, karena yang kita cintai semuanya juga akan berpisah dengan kita. Apa saja yang kita cintai akan berpisah dengan kita, kecuali cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akan kita selalu bersama-sama Allah, bersama Rasulullah, para syuhada, para nabi, para wali. Insya Allah dengan mereka semuanya kalau kita cintai akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kalau ada yang ditanyakan, ada yang bertanya, jamaah semuanya yang hadir di studio pada hari ini silakan, silakan. Terima kasih Ustadz tausiahnya. Alhamdulillah akan semakin menambah keilmuan kita tentang sabar. Oke, sekali lagi saya akan memberikan kesempatan untuk para jamaah memberikan satu pertanyaan kepada Ustadz. Jangan lupa sebutkan nama dan lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya namanya Riyad Bahrul Alwanu dari Pesantren Nurul Ilmi. Tadi kan Ustadz memberikan contoh-contoh tentang sabar ala maksiat, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Lah, definisinya sabar ala ta'ah itu persisnya gimana Ustadz? Nyuwun sewu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar alat ta'ah, sabar alal maksiyah. Sabar alal maksiyah apa ta'ah? Maksudnya dilarang oleh Allah, tidak diperbolehkan melakukan kejahatan-kejahatan. Karena itu dilarang oleh Allah, kita tidak melakukan hal tersebut. Berarti kita termasuk golongan orang-orang yang sabar alal maksiyah. Kalau kita melakukan berarti kan tidak sabar. Kalau kita tidak melakukan berarti kita termasuk golongan orang-orang yang sabar alal maksiyah. Ya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Ya dalam segala hal, pokoknya yang dilarang oleh Allah kita berusaha semaksimal mungkin tidak kita lakukan, berarti kita termasuk digolongkan orang-orang yang sabar alal maksiyah. Pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, juga para jamaah di studio yang berbahagia, demikian penjelasan dari Ustadz Imam Syafi'i MPDI selaku narasumber. Para pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini terselenggara berkat kerjasama PWJKHNO Jawa Timur bersama Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Aula Media Televisi menuju era digital. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Para pemirsa AMTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada,
Masih bersama kami di program acara Syiar Pembinaan dan Kajian Al-Quran hanya di AMTV menuju era digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKHNU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNU Jawa Timur. Saya persilakan kembali kepada narasumber untuk melanjutkan tausiahnya. Monggo Ustadz. Para jemaah dan para pemirsa AMTV di mana saja berada. Tadi sudah saya sampaikan banyak hal terkait masalah kesabaran, sabar ala ta'ah, sabar alal maksiyah, dan yang terakhir adalah sabar alal musibah. Musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang menimpa kepada kita semuanya, setelah kita usaha maksimal, semuanya itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menimpa kepada diri kita semuanya adalah famin nafsik, dari diri kita semuanya. Oleh karena itu di dalam ayat lain Allah sebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kerusakan kehancuran di laut dan daratan karena ulah tangan manusia. Oleh karena itu para jemaah dan pemirsa AMTV di mana saja berada, musibah itu banyak macamnya. Ada meninggal dunia, termasuk COVID, pandemi COVID-19, ini juga musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terima dengan tulus ikhlas, maka kita akan dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila menimpa, idza asabathum musibah, menimpa kepada manusia, qalu, maka manusia tersebut berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian COVID Corona ini termasuk dari Allah. Kita terima atau tidak. Oleh karena itu di dalam ayat lain Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, Allah akan menguji kepada kita semuanya. Wala nabluwannakum minal khauf, takut tidak makan, takut mati. Termasuk adanya COVID ini banyak orang yang takut mati. Bahkan awal-awal dari mulai pandemi COVID, tangan ini sampai keripilen di basuh, keluar di basuh, masuk di basuh. Karena apa? Ya itu tadi, karena takut yang berlebihan, takut akan adanya kematian. Berarti rata-rata manusia itu takut dengan kematian, rata-rata. Wala nabluwannakum minal khauf, dari takut, wal ju', kelaparan. Karena kelaparan, PPKM, pelaksanaan jual beli, transaksi jual beli dibatasi di sini. Karena pembatasan tersebut, dampak negatifnya adalah kelaparan. Orang tidak mati karena COVID, tapi mati karena kelaparan. Ini wal-ju', khaufi wal ju'i. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa naqsim minal amwal, takut
hartanya berkurang, takut miskin karena ditutup dengan pelaksanaan kebijakan PPKM ini. Wah, Surabaya terdampak besar. Tuku-tuku yang besar di Surabaya itu, para jamaah dan pemirsa AMTV di mana saja berada, banyak yang gulung tikar, banyak yang tidak operasi. Di taman remaja di situ dulu ada jual apa itu, laptop, komputer, di situ ndak operasi sama sekali. Ini kan wanaksim minal amwal, dengan tidak berjalannya ekonomi ini kan ekonomi otomatis hartanya terkuras. Oleh karena itu aturan pemerintah diberikan BLT. BLT itu syaratnya minimal orang tidak berpenghasilan 300.000 dalam 1 bulan. Tapi kalau kita mencari Surabaya, Sidoarjo, Gresik sulit. Orang tidak berpenghasilan 300 1 bulan, rata-rata masih di atas 301 juta itu masih banyak. Kalau menurut aturan BLT itu tidak ada yang layak, Sidoarjo, Surabaya tidak ada yang layak untuk mendoleh BLT. Tapi ini kebijakan pemerintah terdampak dari COVID. Wanaksim minal amwali wal anfusi, dan kekurangan badan, kurang apa ini? Sehat, sehingga ketakutan berlebihan, tidak ada yang tidak keluar sama sekali. Bahkan dilarang sholat Idul Fitri, tidak sholat. Dilarang sholat Idul Adha, sudah tidak sholat. Dilarang sholat Jumatan, sudah tidak sholat. Lama-lama dilarang sholat 5 waktu, tidak sholat semuanya. Kalau seperti itu, ngapunten, yang perlu diselamatkan tidak hanya kesehatan, tapi juga akidah. Guru-guru bertentangan yang diajarkan, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, diajarkan ke murid-murid mulai MI, Sanawiyah, Aliyah, bahkan perguruan tinggi. Keyakinan semuanya tanamkan kepada mereka. Tapi ketika keyakinan ini bahwa semuanya kayaknya kalah dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi yang jelas kita sebagai kaum muslimin, para jamaah dan pemirsa AMTV di mana saja berada, ingat kata Rasulullah, idza anjalallahu al-ahada sarrafallahu an umaril masajid. Apabila Allah menurunkan penyakit, maka yang pertama Allah akan sisihkan, Allah akan selamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang mau meramaikan masjid, yang mau menghidupkan masjid. Oleh karena itu para jamaah dan para pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah, jangan sekali-kali meninggalkan masjid, karena di situ insya Allah kita akan dijamin dari Rasulullah, kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan dunian wa ukhrawiyan, selamat dunia sampai akhirat. Ini para jamaah dan pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dari buah-buahan, was samarat, dari buah-buahan, karena takut, was samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Sabar syaratnya damel masker iki nggih asline nggih ya wegah. Make masker niki asline ya. Ngapunten kula damel Ustadz Usman, Mas Ikhwan, pakai masker ini juga ujian dari Allah, sabar atau tidak, banyak. Oleh karena itu kita tetap anjuran pemerintah, protokol kesehatan tetap kita jalani, karena kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Jadi tidak ada pemerintah yang berkeinginan rakyatnya sengsara, tidak ada. Kepingin rakyatnya sehat, ekonominya tumbuh, rakyatnya sejahtera, dohir batin. Ini
Saya kira wa basyiris sabirin. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pandemi Covid ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang sabar atas musibah-musibah tersebut, bahkan dalam hadis Rasulullah, siapa yang tidak menerima musibah itu dianggap nikmat, imannya berarti belum sempurna. Orang yang imannya sempurna, musibah yang Allah berikan semuanya adalah menjadi nikmat. Dan nikmat yang Allah berikan, kekayaan melimpah, kalau dia tidak beranggapan itu musibah dari Allah, dia termasuk belum iman yang sempurna. Oleh karena itu para jamaah, para pemirsa IMTV di mana saja berada, mari kita bersama-sama berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Saya ulangi lagi, saya ringkas bahwa sabar yang pertama adalah sabar ala ta'ah, berusaha melakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua sabar ala maksiyah, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sabar alal musibah. Segala ujian yang Allah berikan kalau kita terima dengan kesabaran akan menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang tanya silakan. Qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innallahal ghafurur rahim. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas penjelasannya, dan kami akan memberikan kesempatan untuk para jamaah bertanya kepada Ustadz apa tadi yang belum paham. Kemudian jangan lupa tolong disebutkan nama yayasan atau lembaga dan juga namanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muntalib dari Lembaga Nurul Iman Sadati. Kali ini akan menanyakan tentang sabar dalam lingkungan di dalam COVID ya. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa dampak negatifnya kepada orang-orang pedagang kecil di sekitar kita. Dia bersikukuh keras untuk mencapai rezekinya di dalamnya, sedangkan pemerintahan melarangnya. Yang pertama, pertanyaannya saya, apabila orang tersebut karena tidak ada penghasilan kemudian meninggal, yang disalahkan pemerintahannya atau kita menunggu kesabaran? Yang kedua, yang mati tersebut tergolong mati syahid atau bukan? Cukup itu, hanya itu yang kami sampaikan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam pandemi COVID ini sampai ada yang meninggal karena kebijakan pemerintah yang menerapkan perdagangan dibatasi waktu sehingga mereka sampai tidak berpenghasilan sampai meninggal dunia. Kalau memang dia menerima dengan tulus ikhlas apa yang menimpa kepada dirinya, maka termasuk orang-orang yang sabar. Bahkan ini lain cerita, orang yang fakir, orang yang miskin itu bukan yang minta-minta. Orang yang bertahan mengendalikan nafsunya dari minta orang lain walaupun dia sebetulnya tidak punya. Dia adalah termasuk kategori orang-orang yang betul sabar. Sampai orang lain tidak mengetahui kalau dia tidak punya, karena dia tidak mau melakukan meminta-minta kepada orang lain. Jarang. Ini hadis Rasulullah, hadis Muhtarul hadis, insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang orang itu tulus ikhlas ketika sampai meninggal dunia, berarti orang tersebut kategori mati syahid akhirat. Syahid yang di akhirat saja, tetap harus disucikan, dikafani dan dimakamkan. Kalau syahid dunia akhirat kan tidak dikafani, tidak disolati, langsung dimakamkan sama baju-bajunya, pakaiannya semuanya langsung dikubur bersama-sama dengan bajunya. Itu syahid
dunia akhirat. Yang seperti tadi, kalau memang betul-betul orang tersebut istilahnya terakhir dikembalikan kepada Allah, ya betul-betul mati syahid akhirat. Seperti itu insya Allah jawaban yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau benar itu dari Allah, kalau saya salah itu dari saya pribadi. Terima kasih Ustadz Imam Syafi'i MPDI selaku narasumber. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan menjadikan tambahnya ilmu kita semua, para jamaah AMTV di rumah ataupun para jamaah di studio. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan ilmunya. Terima kasih juga kepada para jamaah di studio. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa AMTV dimanapun Anda berada. Saya Ning Yuyul yang bertugas sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang tidak berkenan. Apabila ada masukan atau pertanyaan kepada kami, jangan lupa hubungi call center kami, nomor di bawah ini. Dan pemirsa, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah JKHNO atau Jamiatul Qura wal Nahdlatul Ulama, Jamiah Quratul Hufat yang para pemirsa MTV dimanapun Anda berada, juga para jamaah, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNU Jawa Timur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim alaik.